Oke, sudah terlihat, Pak, ya? Ya, oke. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, ya baik, terima kasih, atas waktunya. Eee, untuk sesi terakhir ini kami akan, merepresentasikan, tentang penelitian kami tentang, implementasi, business intelligence ya, untuk forecasting, pada automobile sales ya. Kebetulan, studi kasusnya ada di salah satu perusahaan otomobil di Surabaya, PT Sunstar Motor ya gitu, menggunakan metode, exponential smoothing dan, least square method. Saya atas nama Lahrudin dan juga beserta tim peneliti dari Universitas Narutama. Oke, mungkin langsung saja. Faktor terpenting ya dalam perusahaan, penjualan otomotif pastinya, eee, dari perusahaan itu harus tahu kapan, eee, target penjualan itu bisa tercapai, dan di sini kami mencoba untuk, membantu dari sisi bagaimana mengembangkan sebuah, perangkat lunak yang nantinya bisa, untuk memprediksi gitu ya, memprediksi, eee, antara data histori yang mereka punya dengan, eee, aplikasi yang akan kita ramalkan gitu, dengan ketercapaian error yang kecil, tujuannya seperti itu. Lalu, dari sisi bisnis intelligence-nya juga, kami, mencoba untuk memvisualisasikan, apa namanya, eee, item-item produk, mobil apa saja yang, eee, ditertarik oleh customer, yang kebetulan di sini kami menggunakan 3 jenis, ada mobil Pajero, L300 dan juga mobil FE dari produknya Mitsubishi. Nah, oke. Nah, ini mungkin histori sedikit tentang, perusahaan Sunstar Motor. Jadi kami melihat, data di tahun 2014 sampai 2018 yang kami punya sebelum pandemi, itu kami lihat datanya memang cukup fluktuatif dari waktu ke waktu ya, dari bulan ke bulan. Kami menggunakan, rentang waktunya itu bulan, dan ini menjadi tantangan tersendiri karena, biasanya, pola-pola data yang pernah kami teliti misal data emas gitu, datanya eksponensial. Tapi kalau data untuk mobil ini, data penjualan mobil ini cukup fluktuatif, yang di mana setiap pergerakan, permintaan mobil itu sendiri dari customer, dari bulan ke yang lain itu cukup, eee, kecil jangkauannya. Jadi misal di satu bulan permintaannya di kota Surabaya bisa mencapai 28 unit, di bulan berikutnya hanya misal 33 unit ya, dan terus seperti itu. Nah, di tahun 2014 ini terjadi penurunan ya, ke 2015 sebanyak 16%, lalu naik sedikit, sampai ke 2018, dan kebetulan kami masih belum mendapatkan data yang di tahun 2019 sampai 2020 karena, eee, ap datanya diambil dari aplikasi ERP-nya dari PT Sunstar Motor ini, dan kami belum memperpanjang untuk pengambilan datanya. Oke, ini produk yang kami ambil ya, yang kami teliti di situ ada FE, Saris, Pajero, dan L300. Jadi, problemnya adalah, bagaimana nanti pengendalian persediaan mobil PT Sunstar Motor tadi, eee, bisa kita kita pantau gitu, menggunakan, aplikasi yang kita, kembangkan gitu. Nah, sehingga nanti diharapkan bisa mendapatkan peramalan yang tepat dengan tolak ukurnya kita menggunakan biasanya paling umum itu MAP ya, MAP, Absolute Percentage Error. Lalu, bagaimana nanti juga menyediakan aplikasi, dengan fitur business intelligence-nya. Ini, purpose method dari kami, jadi data training-nya diambil dari Januari 2014 sampai 2018, lalu nanti kami coba testing menggunakan data yang di bulan Januari 2019 ya. Nah, ini memang masih belum kami, tambahkan data untuk yang 2019 sampai 2020. Karena ini, waktu lalu itu berupa short eksperimen.
Lalu, yang metode yang kami gunakan least square dan juga exponential smoothing. Nah, mungkin ini agak teknis ya, least square ya. Jadi kalau least square, sebenarnya memang, metode ini cocoknya untuk data yang mempunyai tren ya, di mana trennya itu naik dan juga trennya itu atau turun gitu. Nah, tapi kami mencoba, menerapkannya sebagai source eksperimennya untuk melihat apakah least square ini bisa, mengikuti pola, fluktuatif yang ada di data pada data kami. Lalu yang kedua exponential smoothing, ini menggunakan, pembobotan ya, kalau kita kenal mungkin di situ ada parameter smoothing, salah satu parameternya adalah alfa, ya kita coba untuk trace 0,1 sampai 0,9 kita dapatkan di situ nanti, parameter berapa yang paling optimum. Sebenarnya ada beberapa opsi untuk metode selain ini, dari kembangannya misal menggunakan double exponential smoothing, cuman dari penelitian ini masih belum kami terapkan. Ini, untuk evaluasi modelnya yang paling umum kita gunakan MAPE ya, dengan harapan nanti bisa mendekati 0% ya, itu harapannya. Lalu hasilnya, ini mungkin kami jelaskan dulu data-data yang kami miliki gitu. Eee, untuk mobil yang modelnya FE di situ ada model truk, mobil box gitu ya, atau mobil L300. Sebenarnya, itu adalah summary dari beberapa jenis mobil, dari tipe-tipe tersebut atau model tersebut. Karena, beberapa kolom di sini banyak yang kosong, maka kami coba untuk, pangkas ya, untuk kami kami jadikan jadi satu untuk dalam satu model. Sehingga kami dapatkan, jumlah dari keseluruhan. Karena kalau menggunakan satu persatu seperti ini, datanya tidak, cukup dan tidak, bisa kami analisis. Lalu, berikut untuk pergerakan datanya, peminatan mobil ini dari waktu ke waktu, ada kalau kami ambil itu ada sekitar 60 time series ya, 60 waktu atau sekitar 60 bulan. Dan kalau kami lihat memang datanya cukup fluktuatif dari bulan ke bulan, ya. Beda sekali dengan data tren misal, data, pergerakan harga emas atau harga saham yang memiliki pola-pola tertentu. Oke, dan di sini, hasil yang bisa kami sampaikan, jadi, memang, mapping-nya yang terlihat di sini memang cukup, besar ya, kurang dari 30% mungkin. Ada yang kalau yang Mapili Square itu 32%, tapi exponential smoothing, yang paling optimum itu 0,3 smoothing-nya kita, set di situ bisa mencapai 28,52 yang paling kecil. Lalu, yang untuk FE itu MAPE-nya bisa mencapai 22,90%, dan exponential smoothing-nya 24,4%. Nah, sayangnya, untuk exponential smoothing di situ, dia memprediksinya cukup bergeser, padahal kalau kami lihat, dia hampir mendekati jika dimundurkan T-1 gitu, tapi tidak bisa karena hasil prediksinya memang seperti ini secara realnya. Ini sehingga, masih perlu peningkatan, atau pemilihan metode yang lain yang mungkin bisa lebih optimum. Lalu yang untuk prediksi mobil L300, Mapil Square mencapai 28,22% dan Mapil Exponential Smoothing-nya 30,12%. Nah, sehingga kesimpulan kami, eee, untuk kedua metode ini memang, rata-rata di bawah 30%, MAPE-nya. Namun untuk memprediksi, untuk ketercapaian target kami masih harus di bawah 10% gitu ya. Ya. Dan ini hasil untuk testing skenarionya di Januari 2019, untuk Pajero itu, 21 unit, FI-nya 32 unit ya, dan juga untuk list square-nya, 30 unit dan FI-nya 29 unit gitu.
Dan kesimpulannya, kedua metode ini memang cukup kompetitif ya, untuk menghasilkan MAP di bawah 30%, lalu perlu untuk penelitian selanjutnya karena ini, source eksperimen kami, sehingga butuh untuk pemilihan metode yang lebih tepat seperti misal, menggunakan Holt atau Brown double exponential smoothing atau metode-metode yang lainnya. Baik, itu yang mungkin bisa kami sampaikan, mohon masukan jika ada. Terima kasih. Ya. Iya, Pak, jadi untuk penelitian ini memang, kami kemarin, fokusnya untuk membangun dulu, konstruksi dari perangkat lunaknya gitu ya. Tapi dari pemilihan metodenya itu kemarin masih kurang bagus, sehingga terbatas kemarin, kami hanya untuk memvisualisasikan datanya per tiap, tipe-tipe mobil itu sendiri, itu dari sisi BI-nya, tapi dari sisi forecasting-nya itu masih masih kurang, Pak. Tapi targetnya sendiri itu memang untuk, eee, memperkirakan kira-kira, jenis mobil mana sih yang di bulan ini misal itu nanti, eee, sepi peminat atau banyak peminat di PT Sunstar Motor itu. Iya, Pak, terima kasih. Jadi memang, variabel yang kami gunakan kemarin itu terbatas untuk, jumlah penjualan mobil yang di area Surabaya yang dealer-nya itu pada PT Sunstar Motor saja, Pak, gitu. Kami juga belum mempunyai akses juga untuk mengambil data-data di dealer lain gitu. Iya, itu kemarin terkait dengan, hak akses untuk minta datanya, Pak, mohon maaf. Jadi kemarin iya, jadi kebetulan kami dapat dari, file ERP dari cabang yang di Surabaya, Pak, gitu. Iya, Pak. Ya, karena gini, Pak, tujuannya nanti hasil aplikasi akhirnya nanti dari apa namanya, hasil prediksinya itu, Pak. Kan kebetulan variabel yang kami gunakan hanya satu kebetulan ya, memang terbatas hasil penjualannya saja. Apalagi di masa pandemi ini mereka, cerita bahwa, eee, penjualannya pasti menurun ya, rata-rata menurun. Nah, ini kira-kira nanti kalau sudah new normal lagi, nah nanti, mana ini produk yang mungkin bisa bisa, di-up lagi gitu. Iya iya iya, Pak. Iya iya iya, sama-sama, Pak.